wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling utama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, berkah dan karunia-Nya sehingga dapat hadir bersama dalam rangka pembukaan musda kedua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas yang kedua. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Bapak Bupati Bapak Abdul Haris yang telah hadir bersama kita, yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Pak Rizal Abdullah, yang kami hormati Forkopimda yang hadir ya, mewakili Polres, Kapolres, kemudian mewakili Danana, kemudian Pak Kacap Jari, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Anambas, Ketua MUI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kemudian juga utusan dari PC-PC, pengurus-pengurus cabang DMI yang sudah terbentuk ataupun yang mewakili yang belum terbentuk, yang kami hormati pengurus yang sedang periode ini ya, pengurus DMI, pengurus daerah DMI Kabupaten Anambas, kemudian tentu tak lupa panitia yang dikomandoi Bapak Mustansir yang baru saja melaporkan kegiatan panitia, dan semua hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan salam dan maaf dari Ketua PW Pengurus Wilayah DMI Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Haji Muhammad Rudi, yang juga beliau adalah Wali Kota Batam dan sekaligus Kepala BP Badan Pengelolaan Kawasan Batam, yang berhalangan hadir. Sebetulnya beliau jauh-jauh hari sudah merencanakan untuk hadir ya di tengah-tengah kita. Itu pun sudah beberapa kali direncanakan untuk hadir, karena mungkin beliau mendengar cerita dari istri beliau, yaitu Ibu Marlin Agustina, yang juga Wakil Gubernur, sudah beberapa kali datang ke sini, sehingga keinginan besar untuk hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau menitipkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah, walaupun kita masih statusnya dalam wabah COVID-19, namun kalau kita lihat grafik angka kesakitan sudah mendatar ya, artinya angka kesakitannya sudah jauh berkurang. Kalaupun ada, kasusnya tidak terlalu membahayakan. Alhamdulillah juga di Kabupaten Kepulauan Anambas kita ikuti dari awal, itu angka kesakitannya memang termasuk yang sangat rendah. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa wabah ini segera berlalu dan berakhir, kemudian kita kembali ke kehidupan normal seperti semula.
Yang ketiga yang perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan mengadakan musda yang kedua. Sesuai dengan program kerja, kita ketahui pengurus wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga baru saja 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2021, telah mengadakan muswil, dan pada kesempatan muswil itu terpilih secara aklamasi Bapak Haji Muhammad Rudi sebagai ketua pengurus wilayah. Sejak dilantik oleh ketua pengurus pusat, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, pada tanggal 15 Desember tersebut, kita langsung mengadakan rapat kerja pada hari setelah dilantik. Program kerja yang utama langsung kita mencanangkan konsolidasi, restrukturisasi kepengurusan sampai ke tingkat-tingkat DPD, begitu juga PC kita harapkan. Maka sampai saat ini sudah 6 kabupaten kota, ya, termasuk hari ini insya Allah berjalan dengan baik, sudah dan akan melaksanakan musda, ya. Berarti tinggal 1 DP pengurus daerah yang belum kita lakukan musda. Mudah-mudahan karena memang masa jabatannya belum berakhir, setelah nanti berakhir kita akan lakukan musda, yaitu daerah Kabupaten Natuna, pengurus daerah Natuna. Program kerja demikian tentu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita berharap pengurus daerah yang mengadakan musda, kita harapkan kepengurusannya juga dikomandoi oleh figur-figur yang kuat, yang artinya juga kepeduliannya sudah teruji di tengah masyarakat. Seperti di Kepulauan Riau ini, Pak Haji Muhammad Rudi terpilih secara aklamasi, terbukti 2 masjid sudah diresmikan, 2 masjid yang luar biasa, yang menjadi ikon Kota Batam, yaitu Masjid Sultan Mahmud Riyasa di Batu Haji, ya, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada di sana. Itu kapasitasnya ribuan, puluhan ribu, dan terbesar di Sumatera. Kemudian juga baru-baru ini, dalam bulan ini diresmikan Masjid Tanjak yang berada di bandara, di komplek Bandara Hang Nadim, ya, diresmikan oleh Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, ya. Nah, di sini kita juga melihat masjid yang luar biasa, indah, cantik, megah. Nah, tentu kita berharap juga nanti figur yang terpilih memimpin Dewan Masjid Kabupaten Kepulauan Anambas adalah figur-figur yang kita harapkan juga punya kepedulian yang juga sudah terbukti, teruji, dilaksanakan dalam keseharian, yang melakukan, menjalankan ibadah dan menjalankan syiar agama Islam. Apalagi Kabupaten Kepulauan Anambas kita tahu mayoritas dominan adalah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu adalah masyarakat agamis, agama Islam yang sangat kuat, ya. Jadi tentu harapan kita dari musda ini nanti kita akan mendapatkan, karena salah satu agenda musda ini adalah memilih pengurus, ya, memilih ketua umum pengurus daerah DMI Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya kira kita tentu semua sepakat. Kemudian dari perolehan, dari capaian pembangunan yang selama ini di Kabupaten Kepulauan Anambas,
karena saya adalah juga salah satu pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Saya sering ke 7 kabupaten kota, dan Kabupaten Kepulauan Namban ini termasuk sering lah yang saya kunjungi. Satu tahun ini mungkin ada 8 kali saya berkunjung ke sini, dan saya melihat langsung bagaimana pemerintah daerahnya berusaha dengan sungguh-sungguh membangun kabupaten yang termuda di Provinsi Kepri ini, ya. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak capaian-capaian, banyak kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh. Jadi tidak ada salahnya karena hadir di sini Pak Bupati, kita berikan tepuk tangan sebagai penghargaan kita. Karena saya juga sering ke kabupaten kepulauan, ke kabupaten lain, ya. Ini Anambas luar biasa, ya. Tinggal lagi kita masyarakat bagaimana berperan aktif, ikut membantu, ikut mengisi pembangunan, terutama di bidang kesehatan. Karena saya berlatar belakang dokter, ya. Saya pertama kali datang ke sini kapasitas sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia, di mana pada waktu itu 12 tahun yang lalu rumah sakit belum ada, yang ada cuma rumah sakit lapangan di Palamata. Kita melihat banyak yang bersih, kita perbaiki, kita lengkapi. Alhamdulillah dalam masa-masa sampai sekarang, terutama di bidang kesehatan, sudah 3 rumah sakit yang saya lihat, yaitu di Palamata, di Terempas sendiri, dan di Letung. Ini suatu hal atau suatu kemajuan yang sangat besar, terutama untuk pelayanan kesehatan. Kalau bidang-bidang lainnya juga saya amati berhasil, ya, baik. Untuk itu dalam melaksanakan musda pada hari ini, selain memilih pengurus atau ketua tim formatur, tentu juga akan membicarakan program kerja. Nah, di sini saya berpesan, program kerja nanti dibahas, tak perlu muluk-muluk, tak perlu banyak-banyak, yang penting mudah atau bisa dilaksanakan, menjangkau kepada kepentingan masyarakat luas. Kita berbangga hati di Kabupaten Kepulauan Anambas ini masjid berdiri di mana-mana. Program kerja pengurus di bawah komando Bapak Haji Muhammad Budi adalah antara lain mendata ke depannya, mendata. Jadi ini kami juga berharap kepada pengurus yang terbentuk nanti membantu mendata jumlah masjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas ini, kemudian kondisi masjid-masjid tersebut atau musola yang ada di daerah kita ini, di kampung-kampung. Kemudian nanti tentu ada tindak lanjut dari program pengurus wilayah Provinsi Kepulauan Riau, ya, dengan kunjungan-kunjungan ke kabupaten kota. Tentunya juga ingin melihat kondisi masjid-masjid yang nanti kita tunggu datanya disampaikan kepada pengurus wilayah. Kita sangat memperhatikan, ya, kalau kita lihat di kampung-kampung, di pelosok-pelosok di Anambas ini sudah berdiri masjid-masjid, musola-musola. Ya, tentu kita harapkan juga seperti dalam temanya musda ini, implementasi program strategi DSI dalam mewujudkan kemakmuran masjid dan dimakmurkan masjid. Jadi masjid, musola sudah kita bangun secara fisik, kemudian kita perindah, percantik, karena itu rumah Allah. Tentu juga kita berusaha dengan adanya dengan keberadaan masjid tersebut, musola tersebut, bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini program berikutnya. Tentunya ekonomi masyarakat sasaran kita, dengan
usaha-usaha, mungkin usaha kecil menengah yang bisa dibantu ya, tentunya banyak cara. Kalau di Jogja mungkin Bapak Ibu ada mendengar Masjid Jogokaryan, itu pengelola masjidnya secara profesional mandiri ya. Dari kegiatan-kegiatan masjid itu mendatangkan hasil, kemudian hasil tersebut disumbangkan, dihibahkan kepada masyarakat setempat yang kurang mampu, dijadikan untuk modal usaha, sehingga sekarang itu berkembang. Jadi kalau Dewan Masjid yang terbentuk nanti ingin mengetahui, mungkin tak ada salahnya berkunjung ke Jogokaryan, Masjid Jogokaryan di Yogyakarta. Itu banyak dikunjungi oleh masyarakat pengurus masjid di seluruh Indonesia karena sangat bagus program kerjanya. Begitu juga tentu secara bertahap pengurus wilayah akan melakukan hal-hal yang sifatnya membantu ekonomi masyarakat dengan program-program, dengan pemikiran-pemikiran ya. Tentunya juga kita akan mengharapkan keterlibatan pihak pemerintah ya. Makanya di banyak tempat itu pengurus Dewan Masjid itu mempercayakan kepada pihak pemerintah yang memang banyak berbuat, khususnya untuk memajukan agama Islam, diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin, sehingga diharapkan nanti keberadaan masjid itu dapat juga memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan beberapa hal menjadi pesan dari Bapak Ketua Pengurus Wilayah ya. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Pak adinda saya nih, saya mengatakan adinda karena dari usia saya lebih tua, Abdul Haris ya, yang kebetulan beliau adalah bupati. Saya sering berkomunikasi dengan beliau dan berdiskusi ya, yang telah banyak membantu kita. Jadi ada sebagai pantun buat beliau yang Patutnya begini Pak Bupati, Kepulauan Anambas selalu di hati, negeri yang indah, anugerah ilahi. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membantu suksesnya acara ini. Satu lagi, MTQ digelar di Pulau Tarempa, sebentar lagi dibuka. Masyarakat antusias menyambutnya. Selamat mengikuti Musda Demi yang kedua, makmurkan masjid, sejahterakan masyarakatnya. Demikian, kalau ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.